pagi. Kita ketemu kembali di pembelajaran daring. Mem Ita bahagia sekali bisa memberikan materi kepada anak-anak walaupun hanya melalui media YouTube. Anak-anak mendengarkan penjelasan Mem Ita di rumah, Mem Ita memberi penjelasannya juga di rumah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran secara langsung di PAC kita tercinta. Anak-anak, kali ini materi kita adalah pembelajaran 5 dan 6, materi terakhir di tema 1 subtema 2. Kali ini pembelajaran 5 dan 6 menjadikan menjadi 1. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak dapat memahami jenis-jenis otot yang terdapat dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia, beserta ciri-cirinya. Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia. Fungsi otot pada manusia adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah. Ini adalah fungsi otot. Sekarang kita akan mempelajari di dalam tubuh kita. Pada pembelajaran awal yang telah lalu, kita sudah mempelajari bahwa tubuh kita ini terdiri dari otot dan tulang. Di pembelajaran sebelumnya juga anak-anak sudah memahami macam-macam tulang yang membentuk rangka tubuh kita. Kali ini yang akan kita pelajari adalah macam-macam jenis-jenis otot pada manusia. Yang pertama, konsentrasi ya. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kita sadari, tetapi dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kita sadari, tetapi dipengaruhi oleh sistem saraf. Jadi otot ini bekerja di dalam tubuh kita tapi kita tidak menyadarinya. Tetapi otot polos ini bekerja dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Ciri-ciri otot polos. Tadi dikatakan otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kita sadari. Ciri-cirinya apa, Mem? Ciri-ciri otot polos adalah yang pertama, waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, berbentuk gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Ini adalah ciri-ciri otot polos. Supaya anak-anak lebih memahami, Mem Ita sudah siapkan gambarnya nanti. Yang keempat, otot polos ini bergerak lambat. Bukan yang keempat, tapi yang kelima. Berarti konsentrasi. Kok 4, Mem Ita? 5 dong. Iya betul. Yang kelima adalah otot polos bergerak lambat. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, berada pada bagian usus. Otot polos berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan saraf otonom. Yang kedelapan, otot polos tidak diperintah oleh otak.
Perhatikan gambarnya. Ya, perhatikan pointer Mem Ita. Ini adalah otot polos. Ciri-cirinya berbentuk gelendong. Gelendong itu seperti kayu atau silinder ya. Ya, seperti silinder atau apa ya? Tabung atau paralon, selang ya. Itu namanya gelendong. Jadi bentuknya seperti, kalau anak-anak tidak tahu paralon, selang. Ya, seperti selang, ujungnya runcing dan tengahnya menggelembung. Warnanya polos. Intinya ada satu berada di tengah-tengah. Perhatikan pointer Mem Ita. Intinya satu berada di tengah-tengah, bekerja secara tidak sadar. Otot polos ini lambat merespon rangsang. Letaknya, perhatikan, otot polos itu letaknya di dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Itu adalah jenis otot yang pertama yang ada di tubuh saya, yang ada di tubuh kita, yang ada di tubuh manusia. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik disebut juga otot rangka. Mengapa? Karena otot lurik itu menempel pada rangka sehingga disebut otot rangka. Kenapa disebut otot lurik, Mem? Karena terdapat sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Jadi warnanya lurik. Ada gelap, ada terang, itu selang-seling, sehingga disebut otot lurik. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap dan terang. Bentuk silindris dengan garis gelap dan terang. Yang kedua, melekat pada rangka, sehingga tadi disebut juga otot lurik sebagai otot rangka. Yang ketiga, bekerja atas perintah otak. Otak yang memerintahkan otot lurik untuk bekerja. Yang keempat, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel. Ayo, perhatikan gambar yang Mem Ita tampilkan di layar. Ini adalah otot lurik. Berbentuk memanjang dan silindris. Warnanya lurik, ini selang-seling. Ya, selang-seling, gelap terang. Intinya banyak. Letaknya di tepi, bekerja secara sadar, cepat merespon rangsang, letaknya melekat pada tulang. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan. Perpaduan itu gabungan. Otot jantung merupakan perpaduan atau gabungan antara otot polos dan otot lurik. Apa fungsinya otot jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Itu alasannya mengapa di awal tadi dikatakan otot jantung bekerja terus-menerus tanpa henti, karena dia punya tugas yang sangat penting, sangat vital, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau dia berhenti,
Anak-anak bisa bayangkan apa yang terjadi. Kalau otot jantung berhenti tidak bekerja, otomatis tidak ada darah yang dipompa ke seluruh tubuh sehingga akan terjadi kematian. Ciri-ciri otot jantung. Yang pertama berbentuk silindris, yang kedua memiliki percabangan, yang ketiga terletak pada jantung. Mari perhatikan gambar yang ada di layar Mem Ita atau di layar handphone anak-anak yang ada di rumah. Ciri-ciri otot jantung berbentuk silindris bercabang. Ya, seperti ini bentuknya. Membentuk anyaman. Nah, karena dia bentuknya silindris dan bercabang, anak-anak ini harus teliti melihatnya ya. Perhatikan pointer Mem Ita. Ini ada cabang-cabangnya sehingga seperti menjadi sebuah anyaman. Warnanya lurik. Kenapa lurik tadi? Nih, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang terang. Bekerja secara tidak sadar, lambat merespon rangsang, dan otot jantung hanya terdapat di jantung saja. Karena namanya saja sudah otot jantung, berarti hanya terdapat di jantung. Supaya lebih jelas, Mem Ita langsung tampilkan 3 gambar ototnya secara bersamaan. Perhatikan ini otot polos. Ya, otot polos. Ini letaknya banyak di daerah pencernaan kita. Kemudian otot lurik atau otot rangka, ya, lurik seperti ini, ada hitam terang dan seterusnya. Kemudian otot jantung seperti ini. Coba anak-anak perhatikan gambarnya dengan seksama. Di atas ini sudah ada memberikan contoh. Ini. Coba diperhatikan gambarnya dengan seksama. Ini adalah jantung. Ini adalah organ pencernaan kita, otot polos. Ya, bisa paham anak-anak? Ya, atau ini lebih jelasnya lagi. Otot polos ini adalah organ dalam bagian pencernaan. Jadi otot polos itu ada di sini, pencernaan kita. Kemudian otot jantung ada di jantung, otot rangka atau lurik itu nih menempel pada tulang, sehingga dia juga disebut otot rangka. Jelas ya anak-anak gambarnya ya? Atau Mem mundur 1 slide lagi, mana yang anak-anak lebih mudah pahami? Entah gambar yang sedang ada di layar atau gambar ini, tidak menjadi masalah. Yang penting anak-anak paham betul otot polos, otot jantung, otot rangka atau otot lurik itu berada di bagian tubuh kita yang mana. Otot jantung itu ada di jantung. Ya, perhatikan gambarnya. Mem sudah siapkan gambarnya yang ada di atas. Ototnya di bawah, kemudian letaknya itu ada di atas. Otot dan tulang bekerja berpasangan untuk menghasilkan gerak. Ini sudah pernah kita pelajari di awal pembelajaran. Otot dan tulang bekerja berpasangan untuk menghasilkan gerak. Nah, kira-kira gerakan-gerakan apa yang dapat dilakukan oleh otot? Otot tidak bisa bekerja sendiri. Tulang tidak bisa bekerja sendiri. Otot dan tulang harus bekerja bersama-sama untuk melakukan gerakan. Nah, gerakan apa saja yang dapat dilakukan otot? Yang pertama adalah gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut. Ya, mungkin anak-anak di rumah sedang duduk. Sekarang luruskan lututnya. Ya kan? Berarti kakinya diluruskan. Meluruskan siku. Kalau kita lipat tangan, kemudian tangannya kita bentangkan, berarti siku kita lurus dan
ruas jari. Nih, anak-anak jarinya bisa ya dibengkokkan dan diluruskan. Nah, perhatikan gambarnya. Itu adalah gambar meluruskan lutut. Kaki sebelah kanan dilipat kakinya, kemudian kaki sebelah kiri diluruskan ya. Jadi ini adalah gerakan yang dapat dilakukan oleh otot, gerak meluruskan. Yang kedua adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Anak-anak bisa praktekkan di rumahnya masing-masing. Menekan ke bawah ya atau menurunkan. Yang ketiga adalah gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup, diputarkan lengannya. Ya, anak-anak bisa praktekkan di rumah, gerak memutar lengan. Yang keempat adalah gerak menjauhkan. Contohnya, dua telapak tangannya disatukan atau dirapatkan, kemudian dijauhkan. Nah, ya, itu yang keempat. Yang kelima, gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. Menengadah itu artinya telapak tangan kita menghadap ke atas. Itu namanya menengadah. Yang keenam, gerak yang dapat mendekatkan sumbu tubuh. Yang ketujuh, gerak yang membengkokkan. Coba perhatikan gambarnya. Ya. Ini namanya gerak meluruskan. Ini gerak menurunkan. Perhatikan. Ini mungkin nanti anak-anak akan praktekkan pada pembelajaran PJOK. Ya. Tapi kalau anak-anak mau praktekkan sekarang di rumah masing-masing boleh, silahkan. Kita mau praktekkan dulu gerak meluruskan. Kemudian gerak menurunkan, tekan ke bawah. Anak-anak berdiri, kemudian badannya seperti dijatuhkan atau diturunkan ke bawah, kemudian diangkat kembali. Itu namanya gerak menurunkan. Gambar yang ketiga adalah gerak membengkokkan. Anak-anak berdiri, kemudian angkat satu kaki seperti pada gambar. Yang keempat, gerak menjauhkan. Tangan dan kakinya rapat, kemudian dijauhkan, atau gambar berikutnya masih gerak menjauhkan adalah telapak tangan dua-dua diangkat ke atas, kemudian dilebarkan ke kiri dan ke kanan. Dan gambar berikutnya adalah gerak mendekatkan. Kaki diangkat satu, kemudian badan menempel pada paha. Ya, oke anak-anak mem. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah tubuh manusia terdiri dari otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Masing-masing otot memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda sehingga tubuh kita dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Yang kedua, otot dan tulang bekerja bersama-sama sehingga manusia dapat melakukan berbagai macam gerakan dalam aktivitas sehari-hari. Kita patut bersyukur kepada Tuhan menciptakan tubuh kita sempurna, lengkap, sehingga kita dapat beraktivitas, kita dapat melakukan kegiatan kita, belajar, bermain, dan sebagainya tanpa terganggu, tanpa terhalang. Ini adalah berkat luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita yang selalu harus kita syukuri. Oke, anak-anak Mem Ita, sampai di sini pembelajaran kita, pembelajaran yang terakhir di tema 1 subtema 2. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran daring berikutnya di subtema yang ketiga. Oke, anak-anak Mem, sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati kita semuanya. Dadah.